Perkenalkan, nama saya Ovia Mamonto dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini melalui kegiatan kolase. Dalam hal ini, perkembangan motorik dapat dimaknai sebagai perkembangan komponen-komponen maturitas serta pengontrolan gerakan tubuh yang memiliki keterkaitan yang dekat dengan perkembangan pusat motorik yang bertempat di otak. Pendapat lain oleh Harleck yang mendefinisikan perkembangan motorik sebagai perkembangan gerakan yang berkaitan dengan jasmani melalui aktivitas secara jasmani yang meliputi aktivitas urat saraf, pusat saraf, dan otot yang telah tersinkronisasi. Dengan begitu, perkembangan motorik bisa diartikan sebagai aktivitas yang telah terkoordinasi antara otot, tatanan saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Adapun perkembangan motorik berisi mekanisme yang bersifat selaras dengan pertambahan umur secara kontinu dan berangsur-angsur diiringi peningkatan gerakan dan aktivitas individu mulai dari kondisi sederhana, tidak tertata, dan tidak cakap menuju ke kondisi terkuasainya. Kecakapan motorik yang bersifat kompleks dan telah tertata dengan baik. Selanjutnya, secara detail Panay Upton 2012 mengatakan bahwa perkembangan motorik halus anak yakni meliputi 1. Keterampilan motorik halus yang menyertakan otot kecil yang mengkoordinasi aktivitas seperti manipulasi objek-objek kecil dan menggenggam. Yang kedua, keterampilan yang menyertakan kekuatan, kecekatan, dan pengontrolan motorik halus. Yang ketiga, akan didapatkan penguasaan yang lebih tinggi secara berangsur-angsur dalam manipulasi objek sehingga bayi dapat menggenggam dengan lebih unggul meliputi genggaman menjepit, yaitu menggenggam dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memungut objek yang terkecil pada akhir tahun pertama umur mereka. Keempat, perkembangan yang bersifat vital dalam hal kecerdasan atau kecakapan. Dalam hal ini, genggaman jari dan ibu jari sebagai basis kecakapan manual yang lebih unggul meliputi menulis, membalik lembar pada buku, menggunakan peralatan untuk memotong dan gunting, dan aktivitas serupa lainnya. Selain itu, Lanner 2018 berpendapat bahwa motorik halus ialah keterampilan antara mata dan tangan, maka dari itu diperlukan peningkatan aktivitas atau gerakan mata secara benar dan baik agar diperoleh kecakapan dasar seperti garis vertikal, horizontal, miring kanan atau miring, garis melengkung, dan lingkaran bisa meningkat pula. Adapun parameter perkembangan motorik halus pada anak menurut Ahmad 2016 antara lain meliputi di bawah ini. 1. Anak memiliki kemampuan memegang peralatan tulis. 2. Anak memiliki kemampuan menggunting garis lurus. Yang ketiga, anak memiliki kemampuan memasukkan tali ke rongga papan jahit. Yang keempat, anak memiliki kemampuan membuat menara menggunakan balok. Yang kelima, anak memiliki kemampuan menyalin garis, membuat lingkaran persegi 4, menyalin tulisan, dan membuat bentuk-bentuk. Yang keenam, anak memiliki kemampuan melengkuk, melipat kertas searah vertikal, horizontal, dan diagonal ke dalam berbagai bentuk. Kolase dapat diartikan sebagai sebuah hasil daya cipta aplikasi yang diciptakan melalui penggabungan metode melukis, lukisan tangan, dengan merekatkan objek-objek khusus.
Adapun dalam penciptaannya, kolase memerlukan ide kreatif yang umumnya memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi daripada penciptaan karya seni lainnya. Karena dalam penyusunan kolase diperlukan pemilikan pencairan dan penemuan bahan tertentu yang bersifat khusus dan tepat untuk menyusun kolase, serta proses mengenai mekanisme untuk menggabungkan dan menyelaraskan antara material satu dengan material lainnya. Mengacu pada uraian yang sebelumnya telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi kolase sebagai salah satu kegiatan atau aktivitas untuk membentuk dari potongan yang akan menjadi sebuah gambar. Berdasarkan ramalan yang terreuni, terdapat sejumlah manfaat dari kolase itu. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.